Kehidupan artis atau selebritis tak pernah lepas dari gosip. Kali ini, kesaksian kita berasal dari Lydia Kandou. Artis atau selebritis yang tak lepas dari gosip ini adalah hal yang umum dan yang sudah mengakar. Hal ini bisa dimaklumi karena bagaimanapun artis adalah public figure. Demikian halnya yang dialami oleh artis cantik Lydia Kandou. Kesibukannya dalam pelayanan telah membuatnya seperti tenggelam dari keartisannya. Walau demikian, label artis yang telah disandangnya masih melekat. Saat ini ia kerap diminta bersaksi di berbagai denominasi gereja. Bahkan baru-baru ini, ia mengikuti suatu perjalanan ziarah ke Yerusalem. Istilah cinta buta mungkin dialami oleh wanita berdarah Manado ini. Kisah cintanya dengan pria yang tidak seiman berakhir di pelaminan, sekalipun sempat ditentang oleh pihak keluarga. Tapi ia nekat. Atas dasar cinta, ia menikah dengan Jamal Mirdad, seorang penyanyi. Hari-hari yang dilaluinya setelah pernikahan terasa begitu indah. Sebagai umat Kristus, seharusnya ia pergi ke gereja di hari Minggu. Tapi Lydia tidak. Bersama suami tercinta, ia kerap mengisi hari-hari Ahadnya dengan jalan-jalan, nonton, atau shopping, dan sebagainya. Makin lama, rasanya kok makin jauh dari Tuhan, ungkapnya. Namun, pikiran seperti itu tidak cukup membuatnya berbalik pada Tuhan. Ia seolah menikmati semua itu. Sampai saat anak keduanya mengalami sakit aneh. Syaraf kiri anak saya abnormal, tuturnya. Ia langsung membawanya ke rumah sakit dengan keyakinan, setelah ditangani dokter, pasti anaknya sembuh. Yang terjadi justru sebaliknya. Makin lama, kondisi anaknya semakin parah. Seperti obat-obat yang diberi dokter tidak mempan terhadap penyakitnya. Anak saya seperti mau mati, matanya tidak mau terbuka, kisahnya. Akhirnya diputuskan untuk membawa anaknya pulang ke rumah. Saya menangis dan menangis sambil membaringkan anak saya di tempat tidur. Saya merenung dan larut dalam kebisuan. Seketika, saya teringat akan dosa-dosa saya dulu. Saya tidak setia kepada Tuhan. Padahal, Tuhan sudah begitu baik pada saya, akunya. Seketika itu juga, ia berdoa sambil bercucuran air mata. Minta ampun atas segala dosa dan ketidaksetiaannya. Ia betul-betul merasa telah mendukakan hati Tuhan. Luar biasa ternyata, ungkapnya. Sesaat ia katakan amin, hati dan batinnya terasa lega sekali, plong rasanya. Saya yakin darah Yesus telah menghapus dosa-dosa saya, tuturnya sumringah. Lalu ia melihat anaknya yang masih terbaring dalam keadaan yang memprihatinkan. Air matanya jatuh lagi. Ia duduk di sisi tempat tidur sambil mengelus-elus kepala anaknya. Batinnya berkata, Tuhan, aku tahu Engkau telah menghapuskan dosaku. Saat ini juga, ya Bapa, jikalau Engkau mengasihi aku, tolong sembuhkan anakku. Aku percaya sepenuh jiwa Engkau sanggup melakukan semua itu, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Usai berdoa, ia memuji-muji Tuhan dengan kidung pujian yang tiada putus-putusnya. Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan sampai Tuhan sembuhkan anak saya, paparnya. Ternyata ajaib. 1 jam berselang, mata anaknya perlahan mulai terbuka. Perlahan, tapi pasti mata anak saya terbuka. Lalu ia bangun dari tempat tidur. Ajaibnya, di wajahnya tidak ada gambaran kesakitan. Padahal ia baru saja mengalami suatu penyakit yang luar biasa berat untuk anak seusianya. Yang terlukis di wajahnya adalah sukacita. Sungguh, ini suatu mukjizat. Saya langsung memeluk anak saya sambil berkata, terima kasih Tuhan, urainya. Sejenak, diajaknya anaknya berdoa bersama, mengucap syukur atas kesembuhan yang hanya datang dari Allah. Tuhan sudah mendengar doa saya, ujarnya saat itu. Sejak kejadian itu, ia berjanji akan setia melayani Tuhan. Saya ingin menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu sungguh baik adanya, tukasnya. Ternyata badai itu belum berlalu. Sang suami belum merestui kemauannya untuk kembali ke gereja, apalagi harus membawa anak-anaknya.
Terpaksa dulu saya berbohong, membawa anak-anak dengan alasan nonton renang, jalan-jalan, dan macam-macam. Padahal sebelum atau sudah kegiatan itu kami ke gereja. Habis kalau tidak begitu mana bisa saya ke gereja, kilahnya. Kami lanjutnya harus main peta umpet. Alkitab dulu biasanya disimpan. Bacanya juga menunggu Jamal pergi. Terus terang, saya tersiksa dengan keadaan seperti itu, akuinya. Tapi ia sudah punya komitmen bahwa ia tidak akan menjual Tuhan Yesus karena apapun juga. Lama-kelamaan Jamal mulai berubah. Ia semakin menghargai saya. Ia pernah mengatakan tidak melarang saya atau anak-anak ke gereja. Sukacita sekali saat saya mendengar itu, cetusnya. Lydia memang punya komitmen bahwa anak-anak harus ikut ibunya. Walaupun dua anaknya bersekolah di Al-Azhar, tapi setiap minggu mereka pasti ke gereja. Ketika saya mulai pelayanan pun, Jamal tidak melarang. Ia cuma katakan sebaiknya pelayanan di dalam kota saja, tidak usah sampai keluar kota, jelasnya. Isu yang sempat menerpa pemeran Mary dalam sinetron Gara-Gara bersama Jimmy dan Sion Gideon ini adalah disharmoni keluarga. Bahkan dikabarkan kehidupan rumah tangganya retak. Ketika dikonfirmasikan dengan tegas, Lydia mengatakan tidak benar. Jamal itu punya kasih, bahkan mungkin lebih daripada orang Kristen sendiri. Ia takut akan Tuhan. Pada dasarnya ia ingin dihargai. Oleh sebab itu, ia pun tahu harus menghargai orang lain yang berbeda dengan dia. Lalu, apakah Jamal mendukung pelayanan Lydia yang nampaknya kian hari intensitasnya kian padat? Mendukung tidak, melarang juga tidak, ujarnya. Saat ditanya apakah pernah ribut-ribut soal agama di rumah, ia menjawab tidak pernah. Kami tidak mau mempersoalkan agama, itu hak masing-masing. Lydia juga menambahkan kalau akhir-akhir ini Jamal sering tanya-tanya tentang firman Tuhan. Bahkan Jamal beberapa kali meminta Lydia membacakan Alkitab sebelum tidur. Kalau saya marah, Jamal selalu mengingatkan katanya, kasih, jelasnya. Apakah suatu hari Jamal akan masuk Kristen? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tutur Lydia menutup perbincangan. Saudaraku, ini adalah kesaksian Lydia Kandel. Saudara bisa memahami sendiri dan mengambil hikmat dari menikah di berbeda agama. Yang kita dengar dalam firman Tuhan bahwa pernikahan bukan lagi dua melainkan satu. Jadi saudaraku, biarlah ketika kita menikah, kita menjadi satu iman bersama dengan suami atau istri kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.